Kitab Ulangan pasal 20, Hukum Perang. Apabila engkau keluar untuk berperang melawan musuhmu dan melihat kuda dan kereta tentara yang lebih banyak daripadamu, janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Ketika kamu akan menghadapi pertempuran, imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Dia harus berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, hari ini kamu menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, jangan gentar, dan jangan gemetar di hadapan mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dan memberi kemenangan kepadamu." Para petugas harus berbicara kepada rakyat begini, "Siapa yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya, ia boleh pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain menempatinya. Siapa yang telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain mengecap hasilnya. Juga, siapa yang telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum menikahinya, ia boleh pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain menikahinya." Para petugas itu harus berbicara lagi kepada rakyat demikian, "Siapa yang takut dan kecil hati, ia boleh pulang ke rumahnya, supaya saudara-saudaranya jangan tawar hati seperti dia." Sesudah para petugas selesai berbicara kepada rakyat, mereka harus menunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Jika kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan membuka pintu gerbang bagimu, haruslah semua orang yang berada di situ melakukan kerja paksa bagimu dan mengabdi kepadamu. Tetapi jika kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mau berperang melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya seluruh jarahan, baik perempuan dan anak-anak, maupun hewan dan segala yang ada di kota itu, boleh kau rampas bagimu sendiri. Jarahan dari musuhmu itu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, boleh kau pergunakan. Demikian juga harus kau lakukan terhadap semua kota yang sangat jauh dari tempatmu, yang tidak termasuk kota bangsa-bangsa di sini, tetapi dari kota bangsa-bangsa ini yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka. Apapun yang bernapas, jangan kau biarkan hidup. Sesungguhnya orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus harus kau tumpas sama sekali, seperti yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu, supaya mereka tidak mengajar kamu melakukan segala yang menjijikan seperti yang mereka lakukan bagi ilah-ilah mereka, sehingga kamu berdosa terhadap Tuhan Allahmu. Apabila engkau lama mengepung suatu kota dengan memerangi untuk merebutnya, tidak boleh engkau merusak pohon-pohonnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya jangan kau tebang. Sebab apakah pohon yang di padang itu manusia sehingga patut kau kepung? Hanya pohon-pohon yang kau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusak dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Kitab Ulangan pasal 21, Pendamaian atas pembunuhan oleh orang tak dikenal. Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu, seorang yang mati terbunuh ditemukan tergeletak di padang tanpa diketahui siapa yang membunuhnya, maka haruslah para tua-tuamu dan hakimu keluar untuk mengukur jarak ke kota-kota di sekeliling orang yang terbunuh itu. Lalu, para tua-tua dari kota yang terdekat dengan tempat orang yang terbunuh itu harus mengambil seekor lembu betina muda yang belum pernah dipakai dan belum pernah menghela dengan kuk. Para tua-tua kota itu harus membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang selalu berair dan belum pernah digarap atau ditaburi. Di sana, di lembah itu mereka harus mematahkan batang leher lembu muda itu.
Para imam Bani Lewi harus datang mendekat, sebab merekalah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut keputusan merekalah setiap perkara luka melukai diselesaikan. Semua tua-tua dari kota yang terdekat dengan tempat orang yang terbunuh itu harus membasuh tangan mereka di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Mereka harus menyatakan, "Tangan kami tidak menumpahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya. Adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus itu, Tuhan. Jangan timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel." Maka terhadap darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah engkau menghapus darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu, sebab engkau harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tawanan perempuan yang menjadi istri. Apabila engkau keluar berperang melawan musuh dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu dan engkau menjadikan mereka tawanan, apabila engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok dan mengingini dia serta mau memperistri dia, maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan, dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapanya selama 1 bulan. Sesudah itu engkau boleh menghampiri dia dan menjadi suaminya, dan ia pun menjadi istrimu. Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, haruslah engkau mengizinkannya pergi sesuai dengan keinginan hatinya. Sekali-kali engkau tidak boleh menjual dia dengan bayaran uang. Engkau tidak boleh memperlakukan dia sewenang-wenang, sebab engkau telah memaksa dia. Hak kesulungan. Apabila seseorang mempunyai 2 istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, sementara anak sulungnya dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia mewariskan hartanya kepada anak-anaknya itu, anak dari istri yang dicintainya tidak boleh diperlakukan sebagai anak sulung, sehingga merugikan anak dari istri yang tidak dicintai. Anak sulung sesungguhnya, tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala miliknya, sebab dialah buah pertama kegagahannya, hak kesulungan adalah miliknya. Anak durhaka. Mungkin saja seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan suka membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayah dan ibunya, walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayah dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua di pintu gerbang kota kediamannya. Mereka harus berkata kepada para tua-tua kotanya, "Anak kami ini degil dan suka membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum." Lalu semua laki-laki sekotanya harus melempari anak itu dengan batu sampai ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Seluruh orang Israel akan mendengarnya dan menjadi takut. Penguburan orang yang dihukum mati. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati dan kau gantung pada sebuah tiang, maka janganlah kau biarkan mayatnya sepanjang malam pada tiang itu, tetapi engkau harus menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu sebagai milik pusaka. Kitab Ulangan pasal 22, menolong sesama. Apabila engkau melihat lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau berpura-pura tidak tahu. Haruslah engkau mengembalikannya kepada saudaramu itu. Jika saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu atau engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke rumahmu. Hewan itu harus tinggal padamu sampai saudaramu datang mencarinya, lalu kembalikanlah kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya, demikianlah harus kau perbuat dengan pakaiannya,
dan demikian pula kau berbuat dengan setiap barang saudaramu yang hilang dan kau temukan. Engkau tidak boleh pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus menolong saudaramu membangunkannya. Berbagai peraturan. Seorang perempuan tidak boleh memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki tidak boleh mengenakan baju perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini menjijikkan bagi Tuhan Allahmu. Apabila engkau menemukan sarang burung di jalan, di salah satu pohon atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak atau telur itu, maka engkau tidak boleh mengambil induk itu bersama anaknya. Setidak-tidaknya induk itu harus kau lepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan hidupmu lama. Apabila engkau mendirikan rumah baru, maka haruslah engkau memagari sotoh rumahmu, supaya jangan kau datangkan utang darah atas rumahmu itu jika seseorang jatuh dari atasnya. Janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih, supaya jangan sampai seluruh hasil, baik dari benih yang kau taburkan maupun dari kebun anggurmu, menjadi milik tempat kudus. Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Janganlah engkau memakai pakaian dari bahan campuran, wol, dan linen bersama-sama. Haruslah engkau membuat jumbai pada keempat ujung jubah penutup tubuhmu. Hukum perkawinan. Apabila seorang laki-laki mengambil istri dan menghampiri perempuan itu lalu membencinya dan membuat tuduhan palsu terhadapnya, serta mencemarkan namanya dengan berkata, "Perempuan ini kuambil menjadi istriku, tetapi ketika ia kuhampiri tidak kudapati padanya tanda keperawanan," maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Ayah gadis itu harus berkata kepada para tua-tua itu, "Aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya." Lalu ia membencinya. Ketahuilah ia membuat tuduhan palsu dengan berkata, "Tidak kudapati tanda keperawanan pada anakmu, tetapi inilah tanda keperawanan anakku." Lalu mereka harus membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. Para tua-tua kota harus mengambil laki-laki itu dan menghajar dia, lalu mendenda dia 100 sikal perak dan memberikan perak itu kepada ayah gadis itu, sebab laki-laki itu telah mencemarkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu harus tetap menjadi istrinya selama hidupnya. Laki-laki itu tidak boleh menceraikannya. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda keperawanan gadis itu, maka gadis itu harus dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya. Laki-laki sekotanya harus melempari dia dengan batu sampai mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan melakukan percabulan di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila seorang laki-laki kedapatan tidur dengan perempuan yang bersuami, maka keduanya harus mati, baik laki-laki yang tidur dengan perempuan itu maupun perempuan itu. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan sudah bertunangan, lalu seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota. Kamu harus melempari mereka dengan batu sampai mati. Gadis itu, karena walaupun di kota ia tidak berteriak minta tolong, dan laki-laki itu karena ia menodai istri sesamanya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Tetapi jika seorang laki-laki bertemu dengan gadis yang bertunangan itu di padang, lalu memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanya laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Gadis itu janganlah kau apa-apakan. Ia tidak melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sesungguhnya perkara ini sama seperti perkara seseorang yang menyerang sesama manusia dan membunuhnya, sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang. Walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menolongnya.
Apabila seorang laki-laki bertemu dengan gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, lalu memaksa gadis itu tidur dengan dia dan mereka kedapatan, maka haruslah laki-laki yang tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah bersetubuh dengan dia. Selama hidupnya, laki-laki itu tidak boleh menceraikannya. Seorang laki-laki tidak boleh mengambil istri ayahnya ataupun menyingkapkan ujung kain ayahnya. Ulangan 20 memberikan petunjuk tentang peperangan bagi bangsa Israel. Tuhan mengingatkan mereka untuk tidak takut kepada musuh karena dialah yang berperang bagi mereka. Tuhan juga memberikan aturan bagi para prajurit seperti membebaskan mereka yang baru menikah, baru membangun rumah atau takut berperang, agar mereka tidak melemahkan semangat pasukan lainnya. Ini menunjukkan bahwa kemenangan sejati tidak bergantung pada kekuatan manusia, tetapi pada penyertaan Tuhan. Hal ini mengingatkan kita kepada Kristus yang telah berperang dan mengalahkan musuh terbesar kita, dosa dan maut, melalui kematian dan kebangkitannya. Sebagai umat-Nya, kita juga harus percaya bahwa dalam setiap pergumulan hidup, Tuhanlah yang berperang bagi kita. Ulangan 21-22 berisi berbagai hukum yang menekankan keadilan dan kasih dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, ada aturan tentang bagaimana menangani pembunuhan yang tidak diketahui pelakunya, hak-hak istri dalam pernikahan, serta perlindungan bagi anak-anak yang tidak taat. Tuhan juga memerintahkan agar orang Israel tidak membiarkan orang yang membutuhkan pertolongan, seperti membantu hewan yang tersesat, atau menolong sesama dalam kesulitan. Hukum-hukum ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin umat-Nya hidup dalam kasih dan kepedulian terhadap sesama. Yesus menegaskan hal ini dalam hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagian ini juga menekankan kesucian hidup dan pentingnya menaati perintah Tuhan. Tuhan melarang pencampuran yang tidak sesuai, seperti memakai pakaian dari bahan campuran atau membajak dengan dua jenis hewan berbeda, yang melambangkan pentingnya hidup dalam kekudusan dan tidak bercampur dengan cara hidup dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia ini, menjaga kekudusan dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Kristus. Dengan menaati perintah Tuhan dan mengandalkan kasih karunia-Nya, kita dapat hidup sebagai umat yang setia, mencerminkan kasih dan keadilan-Nya dalam kehidupan sehari-hari.